say anywhere. Oke semuanya, kita lagi ada di Nusa Dua. Dan kita lagi bareng Ketua Bali ID nih, teman X Game dulu. Jadi kita bakal membuat project suatu studio mini di SMA 1 Kuta Selatan. Kita lihat ke dalam yuk gimana prosesnya. Jadi ini project dari kerabat kita yang sudah lama bertapa di Nusa Dua, Pak De Indra. Jadi beliau ini dulu kepala dari grup game online kita di Clash of Clans. Jadi dari game itu kita banyak punya teman dari berbagai tempat ya. Salah satunya dari Nusa Dua ini. Nah beliau ini sebagai ketua dari game itu, Bali ID. Nah kita dikasih project untuk membuat ruang broadcast ini di SMA 1 Kuta Selatan. Kondisinya sih lagi nonaktif ya Pak De? Nonaktif. Jadi sekolahnya nggak berfungsi dan pas banget kalau sebenarnya di situasi pandemi ini kalau kita berenovasi atau kerjaan sesuatu momennya pas. Cuma kita bakal catat dulu apa sih kebutuhannya, itinerary-nya apa aja. Ini panggungnya, nanti kamera kan menyesuaikan di sini. Yang soalnya yang ini aja. Oke, ya semacam kayak bikin ini untuk video-video. Iya, video. Terus yang ini kita matikan. Oh ini tutup Dimatikan. di close ini ya. Kita matikan. Oke, siap. Terus kira-kira kalau AC posisi enaknya mana? Kalau jam banding kan di sana ya. Kalau seandainya memang ada kendala mati listrik, ini biar bisa dibuka. Oh, ya. Paham kan? Di belakang nanti Pak. Mati. Tidak bisa di belakang tapi enggak. kan bisa naruh odorasinya di sana. Oh, bisa sih. Maksudnya ruangan api kepake nanti tidak. Jadi Pak De ini sangat bijaksana saya gitu ya antara teman-teman. Jadi kalau temannya mati atau cikan lagi ini perang dia lari. Saya lebih senang lari kita. Jangan lagi. Itu mati. Ada aja ide tapi kita tetap pikiran kita game always. Sudah selesai kita ukur. Sekarang kita bikinkan desain dulu di studio dan untuk itu kita submit ke Pak De. Adi akan liatin ke tante, sorry ke ibu ya. Siap. Ke ibu untuk moga-moga disetujui, nanti baru kita bikinkan gambar kerja dan dihitung IRAP-nya. Siap deh. Siap. Kapan kita ini? Kurang tahu Di waktu. Sekarang masih pandemi. Mending. Jadi panggilan buat teman-teman Bali ID yang nonton ini di YouTube spesial. Dan Pak ini biar kita bikin waktu nanti kita bikin kumpul-kumpul bareng karena habis pandemi kali ya. Habis pandemi aja. Oke, kita udah selesai ukur. Jadi semua informasi udah dikumpulkan dari Pak De Indra mengenai kondisi ruangan di situ. Jadi luasannya itu adalah 3 dikali 3 dikali 6,1. Jadi saya rasa sih masih aman untuk sebuah ruangan podcast. Untuk layer dinding kita ada beberapa lapisan. Yang pertama itu adalah ruang kosong untuk trap noise. Ruang kosong. Yang kedua kita punya multiplex. Dan di terakhir layernya kita punya karpet peredam. Jadi sekedar informasi,
kita di sini membuat sebuah ruangan podcast atau siaran tidak seberat ruang akustik untuk studio musik. Jadi kita bikin sesimpel mungkin. Dan di area panggung itu layar belakangnya agak berbeda. Kita sediakan adalah kayu pinus atau wall cladding yang menggunakan bahan kayu pinus agar lebih menarik ya. Jadi di saat penyiaran ada perekaman video itu akan lebih tertarik dan vokal poinnya kan akan ke arah sana. Lalu untuk pembagian ruang saya bakal kasih warna biru. Area di sini adalah yang pertama di saat orang masuk area operator. Jadi yang pertama kita punya ruang operator, area operator. Setelah itu kita punya ruang audience. Jadi di sini kita sediakan ruang audience dan setelah itu kita ada panggung utamanya. Jadi secara garis besar kita bagi menjadi 3 bagian area yang akan difungsikan nanti. Ya kurang lebih itu teman-teman untuk denahnya. Jadi saya bakal liatin juga bagaimana konsep-konsep sketsa yang saya udah siapkan untuk proyek ini. Nah ini adalah bagaimana kita men-setup area panggungnya. Untuk di daerah pojok itu kita tidak bikin lurus ya atau tajam. Jadi cornernya itu kita kasih sebuah penutup agar suara yang dihasilkan di saat ada di ruangan itu akan lebih dinamis ya. Jadi yang datang dari sumber suara itu akan dipantulkan. Jika dengan sistem seperti ini saya yakin akan lebih dinamis suara yang dihasilkan. Dan di bagian atap itu kita bikin seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat di gambar CAD yang udah dibikin oleh Wahagum. Nah ini bagian atap kita bikin bergerigi atau tidak rata ya, bergelombang lah. Jadi sama seperti sifatnya yang di bagian pojok dinding, ini akan menghasilkan suara yang lebih dinamis. Kurang lebih seperti itu. Jadi di area bagian atap atas panggung kita buat dinamis. Jadi untuk gambar lainnya saya punya. Nah ini simulasi 3D modeling untuk ruangan yang saya sudah paparkan barusan. Nah ini skema SketchUp yang udah kita siapin. Jadi ruangannya kurang lebih seperti ini. Ini saya flip ya dengan penjelasan yang barusan sudah saya paparkan. Jadi bisa kelihatan meja mixer, space audience dan stage. Ini potongannya, sistem lighting dan semuanya udah kita siapkan. Nah ini potongan yang lebih jelas memperlihatkan bagaimana posisi dari tiap area yang udah kita siapin. Oke teman-teman, kurang lebih itu dulu. Setelah ini kita akan siapkan 3D atau image untuk kita presentasikan kepada tim SMA 1 Kuta Selatan. Dan kita bakal ketemu dengan kepala sekolahnya. Moga-moga beliau udah tertarik dan kita bisa jalankan proyek ini ke depannya. Jadi hari ini kita mau ketemu sama Ibu Kepala Sekolah dan Pak Dri Indra sebagai orang IT yang di sini. Kita bakal membahas tentang semua desain yang sudah disetujui dan nilai RAB yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih deal ya. Kita lihat ntar kayak gimana. Ya, nanti untuk Pamada nanti yang akan kerja di sini. Oke, nah, ini. Jadi kontraknya nilainya sudah ada di sasaran quotation-nya. Jadi ibu sedang tim sudah sesuai. Kita meriki nanti untuk saya nanti dengan. Jadi Berapa lama ini dikerjakan? estimasi nih paling cepat udah 2 minggu.
Oke, dan desain sudah kita submit ya, dan kontrak kerja kita udah siapkan. Jadi saya dengan Jitut Ari sudah ke sana, kita sudah diskusi panjang lebar mengenai apa aja yang dibutuhkan, apa yang bisa kita belakangkan. Maksudnya dalam arti begini, dari segi RAB yang kita ajukan, ada beberapa item yang mungkin kita akan submit di hari berikutnya setelah proyek ini selesai untuk menyamakan budgeting. Jadi hal yang akan dilakukan adalah dari ibu kepala sekolah, dari ibu Wahyu. Jadi dia akan mereview dulu kontrak kerjanya dan kita akan sign kontrak dan proyek ini bisa berjalan. Oke teman-teman, itu dulu. Saksikan nanti di session kedua bagaimana proses pembangunan ini berjalan dan kita lihat gimana hasilnya.